Halo teman-teman semua, kembali lagi bersama aku Muhammad Alfian. Semoga kalian semua sehat dan semangat terus walau kita masih dalam kondisi pandemi. Kuharap juga kita semua tetap stay at home jika tidak ada kondisi apapun yang mengharuskan kita keluar rumah, dan jika memang harus ada yang kita lakukan di luar rumah, tetap patuhi protokol kesehatan yang ada seperti memakai masker, menjaga jarak, dan juga mencuci tangan. Kali ini aku ingin membahas info seputar perpajakan saja. Karena ini adalah pertama kalinya aku membahas seputar perpajakan, aku ingin membahas sesuatu yang ringan aja, namun seringkali kita temui, yaitu terkait pajak usaha kecil, mikro, menengah, atau kita sering sebut UMKM. Nah, UMKM ini di dalam peraturan perpajakan itu tidak disebutkan secara eksplisit apa sih yang masuk ke dalam kategori UMKM, dan bahkan pengertian UMKM itu sendiri juga tidak ada. Namun, eh, aturan perpajakan mengatur terkait tarif khusus untuk pengusaha yang memiliki peredaran bruto atau sering kita sebut omset ya. Jadi memiliki omset tertentu kayak gitu. Omset yang tidak terlalu besar gitu sehingga bisa kita kategorikan sebagai UMKM. Jadi tarif ini bisa dikategorikan sebagai tarif untuk para pengusaha yang masih dalam taraf kecil, mikro dan menengah gitu. Nah, untuk memudahkan pembahasan kita kali ini, aku akan menggunakan PowerPoint seperti biasanya dalam menyampaikan materi supaya kita bisa lebih enak memahaminya karena ada gambar dan ada juga tulisan, dan aku juga tidak terlalu hebat ngedit, jadi lebih enak pakai PowerPoint aja langsung kayak gitu ya. Check it out. Oke teman-teman, pertama kali aku mau bahas dulu terkait dasar hukumnya. Dasar hukumnya ini adalah peraturan pemerintah nomor 23 tahun 2018 yang ini ya, tentang pajak penghasilan atas penghasilan dari usaha yang diterima atau diperoleh wajib pajak yang memiliki peredaran bruto tertentu atau biasa kita sebut omset ya, omset tertentu. Nah, sebenarnya peraturan ini tuh bukan peraturan baru ya, maksudnya bukan peraturan yang pertama kali lah. Jadi tahun 2013 itu pemerintah juga udah mengeluarkan nih namanya PP nomor 46. Aturannya sejenis lah, mirip karena dia terkait tarif khusus juga, dengan tarifnya itu 1%. Nah, namun di tahun 2018 itu pemerintah menurunkan tarifnya menjadi 0,5% melalui PP 23 tahun 2018 gitu. Sehingga PP ini itu dicabut gitu ya. Dicabut sehingga sekarang kita menggunakan PP yang ini deh dengan tarif yang ini. Jadi tarifnya lebih rendah, padahal yang dulu tuh udah main rendah ya, 1%, sekarang lebih rendahin lagi menjadi hanya 0,5%. Ini tentu menjadi angin segar bagi para pelaku UMKM. Nah, kenapa sih aku ingin buat video ini gitu? Karena zaman sekarang ya, aku sering lihat di media sosial tuh semakin banyak banget orang yang melakukan kegiatan usaha, entah itu jualan, entah itu membuka jasa gitu. Jadi banyak banget. Sehingga aku berharap dengan aku buat video ini tuh semakin banyak juga nantinya yang teredukasi bahwa kegiatan yang mereka lakukan itu ada loh hak negara di dalamnya terkait pemungutan pajak. Nah, sekarang ini adalah contoh-contoh dari usaha-usaha yang dilakukan di media sosial ya. Banyak banget nih, ada Vini Cookie, Ngagem Kumari, Pempek Husen gitu ya. Ini adalah yang baru buka tahun ini sih kalau aku lihat. Nah, ini juga ada Mail ID. Kalau Mail ID ini udah cukup besar ya, jadi aku nggak tahu dia masih UMKM atau bukan. Tapi ini adalah contoh-contoh usaha yang dilakukan melalui media sosial. Itu ada Docs Butter gitu. Jadi aku harap dengan adanya video ini semakin banyak yang teredukasi untuk melaksanakan kewajiban perpajakannya. Nah, ini adalah subjek pajak dari aturan ini. Jadi subjek pajaknya itu ada dua macam ya, dua jenis. Secara garis besar itu ada dua lah intinya. Ada orang pribadi dan ada badan usaha. Jadi semua orang itu adalah subjek pajak aturan ini. Orang pribadi dan badan kayak gitu ya. Jadi untuk orang pribadi itu dikasih waktu 7 tahun untuk melaksanakan kewajiban ini, dan untuk badan usaha itu dikasih 3 tahun untuk PT dan 4 tahun untuk CV, firma dan koperasi. Jadi siapapun yang melaksanakan kegiatan usaha, baik itu badan maupun orang pribadi, dia adalah subjek dari aturan ini. Entah itu warkop ya, entah itu warkop, entah itu salon,
entah itu warnet gitu ya. Jadi apapun usahanya, dia akan menjadi aturan ini, menjadi subjek pajak aturan ini, maksudnya seperti itu. Selagi masih dalam kategori omset tertentu tentunya ya. Karena aturan ini kan tadi ada kalimat omset tertentu. Jadi kalau udah bukan omset tertentu, ya sudah tidak bisa lagi. Nah, itu terkait omset akan kita bahas di objeknya nih. Objek pajaknya. Objek pajaknya sendiri itu adalah penghasilan usaha. Jadi ini memang benar-benar untuk yang melakukan kegiatan usaha ya. Jadi kalau kayak karyawan gitu, dia nggak perlu menghitung ini, karena ini untuk yang usaha aja gitu. Kalau karyawan dia dikenai PPh pasal 21 oleh kantornya gitu ya, nanti ya udah selesai gitu, tinggal dilaporin di SPT tahunan. Tapi kalau untuk para pengusaha, entah itu usahanya masih kecil maupun sudah besar, selagi masih dalam taraf omset tertentu, dia akan dikenai aturan ini. Lalu apa sih yang dimaksud dengan omset tertentu gitu? Nah, omset tertentu itu yang kuning ini nih, yang ada di dalam kotak kuning ini, yaitu peredaran bruto setahun tidak melebihi 4,8 miliar. Jadi kalau sudah melebihi 4,8 miliar dalam setahun, ingat ya, setahun. Kalau udah melebihi, maka udah nggak bisa pakai PP 23. Lalu gimana? Apakah nggak perlu bayar pajak? Nah, kadang kan orang gitu ya. tetap harus bayar pajak, namun dengan aturan yang lain gitu. Jadi aturan pajak itu banyak. Nah, jadi untuk memudahkan para UMKM, maka dibuatlah aturan ini, karena aturan ini cukup sederhana gitu. Sederhana, simple, dan murah. Hanya 0,5% gitu. Coba kita bandingkan dengan aturan yang normal gitu ya. Jadi kalau udah melebihi 4,8 miliar, dia udah harus pakai aturan normal. Aturan normal itu adalah untuk badan, dia 25% tarifnya. Sedangkan untuk orang pribadi, itu tarifnya adalah 5% sampai dengan 30%. Tergantung berapa besaran penghasilannya. Nah, tapi teman-teman nggak usah takut ya. Wah, kok gede banget, 25, 5 sama 30, bisa-bisa nggak untung gitu kan. Tapi tenang, ini diambil dari keuntungan, bukan dari pendapatan gitu ya. Jadi apa sih bedanya pendapatan sama keuntungan? Kalau pendapatan itu kan kita jualan berapa gitu ya, itulah pendapatan. Namun kalau keuntungan itu kan sudah dikurangi dengan biaya yang kita keluarkan gitu. Jadi diambilnya itu dari keuntungan. Sedangkan kalau PP 23 yang 0,5% ini diambilnya dari pendapatan. Atau bisa dibilang diambil dari omset atau peredaran bruto. Sedangkan kalau yang 25%, 5%, dan 30% ini diambil dari keuntungan, yaitu laba bersih. Untuk badan usaha itu dari laba bersih ya. Sedangkan untuk orang pribadi itu dia dari laba bersih juga. Nah, namun untuk orang pribadi ini ada tambahan fasilitas lah dari pemerintah, yaitu PTKP. Jadi laba bersihnya dikurangi PTKP dulu. Gitu. Seperti itu ya teman-teman. Jadi walaupun omsetnya udah melebihi 4,8, bukan berarti udah nggak perlu bayar pajak ya. Malah harus lebih giat lagi bayar pajaknya, karena udah memakai aturan yang normal. Nah, sekarang kita akan bahas terkait peredaran bruto tertentunya. Nah, tadi peredaran bruto tertentu adalah di bawah 4,8 atau sama dengan 4,8 M. Baru boleh pakai yang 0,5% ini. Yaitu untuk perhitungan 1 tahun dari tahun pajak terakhir gitu. Jadi kalau tahun ini, misalnya tahun 2020, penghasilan setahunnya sudah melebihi 4,8, maka di tahun 2021 teman-teman sudah tidak boleh pakai PP 23 lagi. Harus memakai aturan normal. Gitu. Yang tadi ya 25% untuk badan, 5% sampai 30% untuk orang pribadi. Termasuk peredaran bruto dari cabang ya. Jadi bukan secara terpisah-pisah. Tapi udah digabung sama dari cabang-cabang tuh berapa sih peredaran brutonya kayak gitu. Nah, untuk yang suami istri ya, yang sama-sama usaha, jadi suaminya usaha, istrinya usaha gitu. Ini ya, suami istri. Maka peredaran bruto ini dihitung dari keduanya, dari suami dan istri, bukan dari salah satu aja. Kayak gitu. Nah, sekarang cara ngelunasinya gimana ya gitu. Gimana sih cara bayarnya? Ada dua macam nih. Ada setor sendiri, ada juga dipotong atau dipungut oleh pemotong atau pemungut. Kalau setor sendiri itu bisa melalui teller bank. Bisa juga melalui ATM gitu ya. Bukan bayar ke KPP ya, teman-teman, tapi teller bank dan ATM.
Terus kalau dia bertransaksi dengan pemotong itu maksudnya seperti PT, bendahara pemerintah, atau pemotong lainnya. Jadi banyak ya, pemotong itu jenisnya banyak. Jadi ketika teman-teman bertransaksi dengan mereka, pasti mereka itu bakal memotong pajak gitu dari kita. Nanti teman-teman bisa bilang ke mereka bahwa kita dikenai PP 23. Lalu teman-teman wajib memberikan surat keterangan. Surat keterangan dikenai PP 23. Nah, surat keterangan ini bisa teman-teman dapatkan melalui DJP online. Itu diakses melalui DJP online ya. Banyak banget tutorial gimana cara mendapatkan surat PP 23 ini di YouTube. Jadi bisa teman-teman cari di YouTube gimana sih cara mendapatkan surat PP 23 ini. Atau teman-teman kalau masih bingung juga bisa menghubungi langsung KPP teman-teman terdaftar atau melalui kering pajak. Nanti mereka bisa bantu gimana sih cara mendapatkan suket PP 23 kalau teman-teman masih bingung. Nah, jadi teman-teman kasih ini kepada para pemotong ini, nanti mereka akan memotong 0,5% dari harga jual dari yang teman-teman jual ke mereka. Gitu. Misal teman-teman jual barang elektronik ke mereka senilai 5 juta gitu. Nanti mereka 5 juta akan dikali 0,5% gitu. Nanti 5 juta itu dikurangin 0,5%. Nah, teman-teman nanti dapat duitnya bukan 5 juta, tapi 5 juta setelah dikurangi 0,5%. Dan nanti teman-teman harus minta ini ya, wajib banget minta bukti potong. Bukti potong. Ini fungsinya adalah untuk teman-teman lapor pajak gitu. Jadi kalau udah dilunasi atau udah dipotong sama pemotong, teman-teman wajib minta bukti potong ini, fungsinya untuk lapor pajak. Kalau teman-teman nggak minta ini, nanti teman-teman bisa rugi jadinya, karena malah jadi harus bayar lagi gitu. Nah, sekarang yang store sendiri. Nah, store sendiri ini caranya gampang. Teman-teman hitung aja omset di akhir bulan. Jadi hitungnya per bulan ya, bukan per tahun. Kalau per tahun nanti bayarnya berat gitu. Kalau per bulan kan nggak berat. Jadi hitung omset di akhir bulan yang tidak bertransaksi dengan pemotong. Jadi harus dipisahin transaksi dengan pemotong dengan transaksi yang dengan bukan pemotong. Ini untuk yang bukan dengan pemotong. Lalu omsetnya sudah dihitung, dikali aja langsung 0,5% atau ketemu tuh pajaknya berapa gitu kan. Tinggal dibayar. Ingat ya, bayarnya bisa melalui teller dan juga bisa melalui ATM. Nah, yang perlu diingat adalah ini nih. Jangan sampai lewat tanggal 15 bulan berikutnya. Misal bulan Januari. Omset bulan Januari berarti maksimal harus dibayar pajaknya itu 15 Februari. Maksimal ya. Jadi bisa tanggal 1 sampai 15 Februari itu udah bisa dibayar. Tapi kalau udah lewat, itu teman-teman akan kena denda 2% per bulan. Gitu. Jadi jangan sampai telat karena lumayan 2% gitu kan, bisa buat beli bakso. Nah, sekarang aku kasih contoh aja langsung. Ini contohnya adalah Tuan R memiliki usaha toko elektronik dan memenuhi ketentuan untuk dapat dikenakan PPh final. Nah, ini ada dua transaksi ya. 60 juta, ini 60 juta. Aduh, aku ganti dulu ininya, warnanya sama-sama putih. Nah, ini 60 juta, ini dia bertransaksi dengan Dinas Perhubungan Provinsi DKI Jakarta. Dan 20 juta bertransaksi dengan pembeli orang pribadi yang langsung datang ke toko. Nah, ini harus dipisahin nih antara yang beli dari yang jual ya, jual ke Dinas Perhubungan dengan yang jual ke orang pribadi. Kalau jualnya ke Dinas Perhubungan, maka ini teman-teman artinya bertransaksi dengan bendahara pemerintah. Nah, mereka bendahara pemerintah itu bakal minta surat keterangan kalau memang teman-teman dikenai PP 23. Gitu. Mereka minta surat keterangan, lalu mereka akan potong 0,5% dikali 60 juta yaitu 300.000. Nah, jadi teman-teman jangan kaget kalau bertransaksi dengan bendahara pemerintah kok dikasih duitnya lebih sedikit ya, karena memang teman-teman bakal dipotong sama mereka. Jadi duit yang bakal didapat oleh teman-teman hanya sebesar 59.700.000 plus nanti jangan lupa bupot ya, teman-teman minta bupot ke mereka karena bupot ini untuk lapor pajak. Sayang kan kalau nggak diminta, udah dipotong kok nggak diminta kayak gitu. Lalu nanti kalau yang transaksi dengan pembeli ya, pembeli yang orang biasa gitu, teman-teman harus hitung sendiri, yaitu 0,5% dikali 20 juta sama dengan 100.000. Ini kita setor ke bank untuk pembayaran PPh final PP 23 gitu ya. Kayak gitu. Gampang banget kan? Nanti kalau aku ada kesempatan aku kasih contoh deh gimana sih cara setor ke bank gitu ya.
kalau aku ada kesempatannya. Semoga ada. Nah, gitu aja mungkin yang bisa aku berikan ya. Terima kasih atas kontribusi teman-teman semua melalui pembayaran pajak. Kita bangun negeri ini bersama-sama. Oke, terima kasih semuanya yang sudah menonton video kali ini. Semoga kalian semua suka. Jangan lupa di-share informasi ini dan juga di-subscribe channel ini supaya aku semakin semangat membuat video-video lainnya. Kalau ada yang ingin request terkait materi apa sih yang harus aku bahas, baik itu matematika, keuangan, perpajakan, terserah bebas apa aja, selagi aku bisa, insya Allah aku buat. Bisa di request langsung di email yang aku cantumkan di deskripsi. Sekali lagi terima kasih semuanya yang sudah menonton video ini. Aku ingin menutup dengan tagline dari UMKM, pajak UMKM ini, yaitu 0,5% sepenuh hati. Bye-bye.